Mereka banyak sekali, misalnya karena tekanan ekonomi, ya kan? Terus kemudian aktivitas tidak boleh banyak keluar kemana-mana. Iya. Akhirnya muncul yang namanya stres kan dulu. Iya. Dan beryoga lah mereka untuk healing ya, Mbak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya yoga adalah healing ya? Iya, Bener nggak sih? betul. Nah, Bapak stres nggak? Saya kayaknya stres deh. Jadi menghealingnya itu kalau secara yoga itu mudah sih sebetulnya melalui nafas aja. Pas ya. Halo NL Talkers, ketemu lagi di episode terbaru dari NL Talk. Dan kali ini kita di salah satu ruangan di Resto 9, nuansanya Chinese. Dinas Intan. Jadi ini salah satu ruangan VIP-nya dari Resto 9. Jadi kalau ada event di sini menggunakan ruangan ini, jadi ada nuansa yang berbeda ya Bu Novi ya. Kapasitas 10 orang tadi saya. Iya ya, kapasitas ketika pandemi 10 orang ya. Gitu. Dan narasumber kita kali ini masih di dunia olahraga juga. Yang episode sebelumnya kita membahas tentang fisioterapi PSSI ya, dengan Mas Asep. Dan kali ini juga olahraga, tapi yoga. Olahraganya batin. Apakah benar batin apa enggak kita nggak tahu. Takutnya salah. Dengan Mbak Fortuna Diana atau biasa dipanggil dengan Mbak Diana. Mbak Diana apa kabar? Baik Pak. Baik, sehat ya Mbak? Sehat. Oke, jadi kalem gitu kalau orang yoga gitu ya. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Kadang galak juga kalau ngajar ternyata ya. Mbak Diana, kenapa kok tertarik di peryogaan, Mbak? Apakah memang sejak dulu itu ketika melihat yoga tertarik ingin menjadi profesi seorang yogi, betul ya? Ya. Jadi yogi itu adalah pengajar atau coach dari yoga. Nah, ataukah seperti apa historikalnya Mbak Diana sehingga menjadi seorang yogi? Historisnya panjang. Dipersingkat ya Mbak, jangan panjang-panjang Mbak. Ya intinya ada teman yang ngajak, teman kerja, dulu kan pekerja ya. Terus saya ikutan gratis. Itu tahun berapa ya? 2010. Oke. 2010 gratis di Wisata Bugis Mas, karena dia kan tempat tinggalnya di situ, gurunya manggil, yang membayarin juga dari pihak marketingnya wisata situ. Terus saya datang hari Sabtu, kebetulan kantor libur, ikut aja gitu kan. Lama-lama gurunya bilang, mungkin ngelihat postur saya kan oke ya, saya kalau diajarin kan perhatikan gitu, terus mau nggak saya ajarin yoga seperti itu kan. Wah kalau saya bayar nggak punya duit nih gitu, nggak gampang duitnya gitu kan. Akhirnya saya diajarin 5 sesi pertemuan aja, kemudian disuruh baca buku, ikutin saya ke gym ketika saya ngajar, jadi asisten seperti itu. Ya, jadi dia ngajar, saya perhatikan, ya saya cuma memperhatikan, caranya dia mengajar begini-begini itu. Oke. Akhirnya ya 2011 beliau ngomong udah siap turun, itu belum certified. Jadi setahun ya? Ya setahun. Jadi saya cuma diomongin siap turun itu maksudnya siap ngajar ya? Iya, jadi ini aja sih guru pengganti. Guru pengganti. Bapak ngajar ternyata nggak bisa gitu kan. Diana bisa, ya udah saya datang seperti itu. Terus waktunya juga mepet. Kantor pulang 5:30, ngajarnya jam 6 lagi. Pertama kali saya ngajar itu di itu sebelahnya Sanggrani itu hotel apa itu? Garden Palace. Di situ di gymnya situ Pak. Udah ditungguin orang banyak gitu, ngajarnya juga salah, deg-degan gitu kan, ya sudah. Pertama kali itu soalnya. Pengalaman ya, oke. Itu saya ngambil di 2011 itu hanya workshop saja. Oke. Workshop. Nah, baru 2013 saya certified yoga. Ngambil sertifikasinya belajar yoga di Jakarta gitu.
Sebetulnya di depan rumah itu ada aerobik ibu-ibu RT kan. Saya Iya, cuma iya. ngelihat aja, nggak mau, cuma bayar Oh, nggak 5.000, tertarik ya? nggak tertarik, Aerobik ya? nggak tertarik. Jadi yang Nggak tertarik. yang high impact ya, ibaratnya aerobik ya, nggak atau tertarik pencilaan saya. tuh nggak tertarik ya. Oke Tertarik. oke. Ya ketika belajar yoga, oh asik ya. Asik ya. Tubuhnya itu betul-betul fresh banget, pikiran juga sama fresh seperti itu. Tapi kan kalem banget tuh yoga itu Mbak. Ya Bapak kemarin nggak ngikut sih ya. Coba kalau ngikut itu kalem tapi gobios mengena di dalam tubuh. Jadi kemarin tuh ada event dengan Mbak Diana dan kawan-kawannya kan gitu loh. Nah, jadi saya tuh mengamatin aja selama 1 jaman. Mengamati tapi sudah gobios ya Pak. Katanya kalem gitu kan, tapi kok gobios gitu kan. Jadi kalem tapi bisa Ya, efeknya luar biasa luar ya Mbak. biasa. Oke terus. Jadi sukanya tadi itu ya yang kalem yoga daripada yang aerobik itu tadi. Ya, Kalau mungkin buat Mbak Diana lebih merasa seperti apa ketika Yoga. beryoga gitu? kalau saya sih Sehingga lebih kemudian sampai dari Impact-nya itu, sampai jatuh cinta. sampai jatuh cinta terus sekarang jadi yogi gitu. lebih tenang karena kan dulu saya tuh kan bekerja sebagai admin marketing ya. Oke. Ngobrol sama, ketemu sama sales gitu kan. Bahkan sales mau masuk ke ruangan admin tuh, kita ada 3 admin, divisinya beda-beda. Itu takut. Oh udah keder ya? Ketemu saya itu takut sudah. Oh, Ya. Karena kalau saya itu orangnya tipenya kan rada galak. Oke. Dari face aja sudah galak kan kelihatan. tegur gitu ya. Karena sales itu kan maunya cepet-cepet gitu ya. Sedangkan kita sebagai admin itu kan harus ada laporan, Betul. ya ada laporan bulanan ke pusat, laporan di cabang sendiri kan seperti itu. Terus kita ngurusin orderan yang masuk, harus ngurusin kiriman kan seperti itu. Nah, itu mereka mau masuk itu sudah takut, gitu kan? Karena sales itu kan banyak dari luar kota mana-mana gitu kan. Sampai saya tuh dipanggil manajer. Oke. Kamu kan sudah kenal yoga, kok marah-marah terus gitu. Dipikir aku ini tas kenal baru ya, kan mikir gitu kan. Akhirnya saya mengerti lama-lama itu, mengerti lah ya tentang yoga. Oh ya, saya kalem, semakin kalem. Oke. Jadi saya multi talent tuh, apa namanya istilahnya tuh, ini komputer, speaker itu di saya, sound itu kalau musik itu sudah saya yang atur. Telepon gitu, jadi kerja bisa ngetik, bisa dengerin musik, bisa ada telepon masuk, bisa Multitasking. ya temannya ngobrol tentang apa saya bisa dengar, Oh gitu. seperti itu. Ngerasani apa tentang apa itu saya bisa tahu. Waduh, Seperti jadi itu. inderanya banyak. Hati-hati ya. Ya itu sih, ya mungkin intuisinya juga lebih Intuisi kuat akhirnya sih. berkembang ya? berkembang Iya, di dengan situ. melakukan yoga itu dan lebih sensitif akhirnya ya. Ya, betul. Dan ya lama-kelamaan sih saya cuman apa ya, menikmati aja keadaan di sekitar, dan ada binatang yang sakit aja kita tuh sudah melas. Oke. Udah Yang lebih melas. sensitif tadi tuh ya. Tapi semua itu tergantung sama pribadinya sendiri juga sih Pak, Oke. sebetulnya. Apakah kita itu orang yang penuh cinta kasih atau tidak? Gitu. Kalau saya kan memang lama-kelamaan saya nemu ayam pas jalan-jalan sama anjing. Ini kenapa sih ayam gitu kan? Akhirnya saya bawa pulang. Padahal di rumah banyak burung kan, lovebird itu. Kakak saya udah ngomel, kamu nanti kalau pilek gini burungmu mati semua loh ya. Saya nggak punya pikiran apa-apa, saya punya pikiran positif karena dia nggak meler. Saya kasihan, matanya bengkak kan. Jalan lagi sama anjing satunya, loh kok nemu lagi barusan keluar dari kresek. Itu lebih parah, ayam, matanya lebih bengkak. Akhirnya saya kasih makan, kasih obat, yang satu akhirnya mati. Saya nggak tahu gimana cara ngasih makannya. Yang satunya masih bisa makan sendiri. Sampai detik ini kurang lebih ya 1,5 tahun, dia bisa bertelur tiap hari, tiap pagi. Tiap pagi itu bertelur, menghasilkan telur. Lucunya juga ini sepupu saya, anakku tuh mainan burung lovebird belum bisa terbang, disuruh terbang, kakinya sengkleh. Udah kasih aku ini. Di rumah saya kasih pijet, saya kasih minyak gitu, saya ciumin gitu, sembuh dia, sembuh. Yang heran lagi, Jadi ada penuangan energi Iya. ya di sana ya, benar nggak sih? Iya. betul betul. Oh, Energi oke. cinta kasih itu paling penting. Oke, jadi Seperti energi itu. kita salurkan ke lawan itu atau ke makhluk itu sehingga juga ada timbul energi juga. Ya, ke manusia juga bisa sebetulnya Pak.
Oke, itu Tapi karena tergantung. yoga itu atau gimana? Ya, karena yoga juga bisa, atau dari pribadi kita sendiri juga bisa. Oke. Tapi sebenarnya gini, kembali lagi ke yoga ya, itu step-stepnya itu gimana tuh? Maksudnya dari kalau kita baru belajar, itu kita merasa apa, sampai akhirnya tadi itu apa yang kita berikan itu kayak step-stepnya ada energinya kayak gitu. Tujuan kita yoga apa? Oke. Ya, pertama, Kan kadang banyak orang nggak ngerti itu. yaitu zaman sekarang itu banyak orang belajar yoga karena melihat di Mungkin Sosial trending. media. ya di sosmed itu saya kepingin handstand, saya kepingin Ya, headstand ya. seperti itu. Padahal tidak tahu bahayanya seperti apa. Selama saya belajar yoga, saya jarang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, mungkin bapak murid saya ternyata bapak lebih pintar dari saya bisa handstand tiba-tiba. I don't care. Ya, saya yoga untuk diri saya. Memang itu adalah progres diri kita kepingin handstand, ya kan itu bonus. Ya, saya mau sehat untuk selamanya. Pikiran saya seperti itu. Ya, karena sudah banyak teman itu yang curhat pas kita ketemu gitu, lu barumu nggak sakit, ini mu nggak sakit itu. Enggak, gitu, baik-baik saja. Kamu sih pating pencilaan, seperti itu banyak. Bahkan pernah ada kita ada berita itu salah satu guru karena dia sering melakukan inversion. Inversion itu kepala lebih rendah daripada jantung. Oke. Entah itu headstand, entah itu pinca. Nah, itu pressure di area leher. Kecepit, dia orang luar pulau, dibawa ke Surabaya. Dokternya sudah nggak mau nanganin, akhirnya meninggal. Oke, karena bisa terjadi karena- kelumpuhan. Overuse Ya. itu. Di sini. Overuse. Heeh. Pressure di area Betul, leher betul. Kan saraf di di situ. leher ini kan sangat berhubungan dengan saraf otak kan Ya. gitu loh. Makanya kadang saya melihat kalau member diceritani kepingin ini nih, enggak, kamu saya lihat di posisi dia plank, posisi orang mau push up itu bagaimana? Plank. Ya, plank. Dia kuat nggak? Kemudian push up dulu, atau chaturanga istilahnya yoga. Kuat nggak? Kalau dia backnya saja pating melengkung ke bawah itu sudah nggak. Ya, karena harus lurus ya itu. Ya, core-nya harus Core. kerja. Seperti itu. Core itu di area sini, Area perut. perut. Ya, begitu. Ini guru yoga ini. Kemarin ikut training, Langsung buat core-nya six pack. Ya. langsung suruh latihan core sama Mbak Diana sama Pak Ben. Tadi kan Mbak Diana sempat menyampaikan ya ada banyak yang orang kepingin yoga itu tadi tuh kan kepingin Karena pengen yang- keren. pengen keren Iya. gitu kan. Stand karena- out lah tampilannya. Karena publikasi di media sosial. Ternyata gitu itu kan. hal yang miss. Iya, ya, yang mungkin salah pengertian. Salah, ya kan sebenarnya mungkin tujuannya nggak harusnya seperti apa sih? Yoga Tujuan itu- yang benar itu gimana? Atau yoga itu ada yoga apa aja sih? Kalau saya tahu saya kan ada acro yoga, ada yoga apa yoga? Itu apa sih Mbak? Jadi basically kalau di yoga, payungnya yoga adalah hatha yoga. Apa? Hatha yoga, yoga. payungnya yoga. Itu nama aliran atau nama? Iya, aliran, Oh, aliran. Oke. Jadi aliran yoga itu hatha, kemudian ada lagi itu iyengar, Iya enggak. ada lagi bikram, Oke. ya, terus ada lagi astanga yoga, Oke. ya, ada jiva mukti. Nah, kalau mungkin pernah dengar seperti acro yoga, terus kappa yoga itu adalah pengembangan dari hatha yoga. Oke. Seperti itu. Itu Bukan sebenarnya aliran. yang disebutkan itu ajarannya beda-beda begitu, tetapi tujuannya sama atau gimana? Ya, sebetulnya tujuannya sama. Sama ya. Untuk Cuman tubuh ya yang caranya beda. iya. Jadi kalau di hatha yoga itu payungnya yoga itu overall kita meditasi, asana itu gerakan yoga. Oke. Sorry, sebelum asana itu pranayama, pernafasan. Oh ya. iya, kayak kemarin Jadi ya. meditasi, pranayama atau pernafasan, asana atau gerakan-gerakan yoga, kemudian savasana. Savasana itu cooling down. Jadi setelah kita melakukan yoga, kita tidur seperti itu. Terus balik lagi ke meditasi seperti itu. Jadi basicnya itu ya. Ya, Gerakan di situ. yoganya itu. Tapi nanti tergantung setiap aliran itu berbeda. Saya pernah ikut Astanga, itu dia langsung
ada yang langsung. Atau inside flow pengembangan dari hatha yoga itu juga sama, dia langsung. Langsung gerak. Seperti itu, langsung gerak. Namanya aja flowing ya. Jadi gerakannya memang mengalir. Kita harus stretching dulu. Karena kalau tidak stretching dulu, pengalaman saya itu saya down dog, gerakan yang menungging saja tangan saya bisa shaking, tremor. Seperti itu. Makanya kebiasaan saya kalau saya mengajar, saya stretching dulu. Entah mereka bosan atau tidak, saya pasti stretching dari ujung tangan sampai ujung kaki. Soalnya untuk kebaikan mereka sendiri juga gitu. Ya. Saya merasakan jadi untuk kebaikan diri sendiri. Stretching itu ya? Stretching paling 10 menit, 10 menit 15 menit. kan lama kan gitu loh. Kemudian tinggal kita hajar aja mereka ke main flowing-nya apa. Dan itu mungkin dari cedera tadi itu ya? Ya, begitu. Oke. Nah, kalau sekarang di situasi yang sekarang pandemi itu kayaknya kan rasanya makin banyak ya. Ya, makin banyak itu artinya orang mungkin banyak yang stres, banyak yang kemudian galau lah, kemudian merasa ya tidak nyaman dan sebagainya, sehingga mencari ketenangan melalui yoga. Gitu. Itu benar juga ya? Benar ya? Benar, karena itu pengalaman di Ciputra Clubhouse itu. Waktu pandemi setelah PPKM mereka buka kan, muridnya tuh cuma 1-2. Dulu saya ngajar sore jam 6 itu banyak member-member bule. Kemudian kan pandemi, mereka pada pulang. Karena kan mereka ngajar di Ciputra, akhirnya pulang kan, kontrak habis. Terus PPKM buka lagi cuma 1-2 gitu. Dan hanya saya yang dipanggil. Karena sebelumnya itu ada 3 guru yoga. Senin malam, Kamis sore, sama Sabtu pagi. Setelah PPKM dia buka itu cuman saya yang dipanggil. Disuruh pagi kan, itu cuman 1-2. Seperti itu. Akhirnya ada satu yang suka yoga, saya bilang, Cik, Mbok, diajak teman-temannya. Iya, sih, nanti tak ajak temennya. Itu mereka orang yang suka Zumba. Karena dulu habis kelas saya sore, jam 6 sampai jam 7, setengah 8 tuh Zumba. Dan kalau saya masih fit, saya ikut Zumba. Ikut, tanpa pakai sepatu. Capek loh Zumba itu. Yes, pokoknya asal kira aja. Kan. Terus habis itu, saya tahu orang-orang Zumba kan. Terus gitu dia datang, mereka pada datang gitu kan. Wih, ya gitu datang. Ya mau gimana lagi, nggak ada kelas. Jadi tiap hari itu cuman kelas lu 1. Pagi 1, sore 1. Padahal dulu pagi itu nggak berapa ada kelas. Seperti itu. Akhirnya mereka yoga dan saya suruh beli balok, saya suruh beli strapnya yoga, itu mereka mau. Padahal di gym tidak disediakan. Saya dulu minta nggak disediakan, ya sudahlah. Mereka ternyata mau bersedia beli, saya gunakan mereka untuk melakukan yoga memakai props itu. Banyak akhirnya, kayak kemarin tuh sekitar 12 orang itu ya sudah mereka seneng banget. Clubhouse-nya kan gitu. Jadi banyak orang yang healing ketika kondisi pandemi, mereka banyak sekali misalnya karena tekanan ekonomi ya kan, terus kemudian aktivitas tidak boleh banyak keluar kemana-mana, akhirnya muncul yang namanya stres kan dulu, dan beryogalah mereka untuk healing ya Mbak. Oke. Jadi sebenarnya yoga adalah healing ya? Iya. Bener nggak sih? Betul. Nah, Bapak stres nggak? Siapa hari kayaknya stres deh. Jadi menghealingnya itu kalau secara yoga itu mudah sih sebetulnya, melalui nafas aja. Nafas ya. Kita diam sejenak, terus ambil nafas panjang, buang nafas lebih panjang. Jangan menggunakan nafas yang kita kayak punya problem terus ambil nafas dada, dikembangkan terus buang. Itu bukan seperti itu. Cobalah ketika nafas panjang itu perutnya dikembungkan, diafragma atau rusuknya dikembungkan sama paru-parunya. Bernapas kempet dulu. Itu. Jadi ambil udara kan, perutnya itu harusnya mengembang. Perutnya mengembang. Tarik nafas, perutnya mengembang. Rusuknya kan juga rasanya ini semuanya mengembang sama paru-parunya. Maksimalkan. Nah, tapi jangan ditahan. Seperti orang menahan nafas itu, Bu. Jadi kayak orang latihan vokal itu kan untuk diafragma kan diperbesar kan, jadi ambil nafasnya harusnya kita berkembang tuh, bukan ambil nafas malah kempet, bukan gitu, itu malah nggak masuk kan gitu loh, jadi cuma di sini aja, terus keluar lagi. Cuman keluarnya lewat hidung lagi atau lewat mulut? Hidung.
Tetap hidung ya. Oke. Ada kalanya kita bernafas itu mengeluarkan lewat mulut. Inhale itu masuknya lewat mulut. Lewat mulut. Balik. Ya, keluarnya lewat hidung. Kok bisa? Kok bisa? Itu pada waktu kita puasa. Puasa itu kan cuacanya kering nih. Oke. Tenggorokan kita kering. Jadi pada saat puasa, ambil nafasnya itu dari mulut. Caranya ada 2, sitkari sama citali namanya. Giginya dikatupkan. Oke. Terus ditarik masuk lewat sela-sela gigi. Tutup, buang hidung. Oh bisa. Sejuk nggak rasanya di tenggorokan? Bentar ya, lagi ya. Tutup. Oh iya. Tutup mulutnya. Tutup. Keluar lewat hidung. Oke. Yang ketika narik di sini ada sih. Ya. Ini menyejukkan, Bu, di area tenggorokan. Coba. Ya, seperti itu. Nggak bisa. Oke, mungkin coba yang ini. Lidahnya dikulum, dilipat lidahnya ke tengah. Oh gini, dilipat. Oh jadi 2. Dilipat jadi 2. Tutup, buang hidung. Itu juga sama, sejuk. Karena ada jalannya. Iya. Ya. Ini kan robos lewat giginya. Ya itu pas puasa, pas puasa. Tapi kalau pas hari-hari biasa ya nafas Biasa, diafragma, namanya ujjayi. Nafas Ini bener ujjayi. nggak sih sebenarnya manusia itu setiap 1 jam sekali, saya pernah baca loh Mbak ya, correct me if I'm wrong nih kalau nggak salah. Setiap 1 jam sekali itu diupayakan untuk ambil nafas secara benar. Kan kebanyakan kan setiap kayak daily seperti ini Ya, kita kan ya. nggak mengambil nafas secara kan. Nafasnya pendek. Nafasnya kan cuma pendek. Nah, ada saran bahwa setiap 1 jam sekali mengambil nafas yang deep tadi itu benar nggak sih? Bisa. Oke. Tergantung kita mau melakukan atau tidak. Oke. Gitu Jadi itu aja. untuk sebenarnya untuk Meregenerasi, seperti Oke. itu. Dan Memaksimalkan juga kerjanya Betul, paru-paru. dan ngasih oksigen ke otak ya. Ya, Oh, seperti itu. Mungkin juga ke sel-sel tubuh. Merefresh lah, Merefresh. merefresh. Benar-benar. Gitu sih. Jadi ketika kita aktif bekerja di depan komputer 1 jam sekali, kita coba ambil nafas yang panjang itu ya Mbak. Betul. Oke, oke. Bukan kalau kayak lagi kebanyakan tentang Itu salah. Nah, itu ngersuloh. Apa sih mesti ngersuloh? Nafas orang beban hidup. Ya. betul. Oke, Mbak. Kalau Mbak Diana sendiri aliran yoganya yang mana? Tadi kan ada 5 itu kan. Apakah semuanya? Apakah beberapa atau gimana, Mbak? Saya sih lebih cenderung ke hatha. Ke hatha ya. Cuman saya belajar kemanapun. Oke. Tuh, kemarin kan certified yoganya memang ke hatha. Oke. Tapi saya ikut teacher training yang lain memang tidak sampai 200 jam. Yang 200 jam itu memang hatha. Yang tidak sampai 200 jam rata-rata sekitar 60 jam, 90 jam itu. Kemarin Insight Flow Yoga, pengembangan daripada hatha yoga. Terus juga waktu di Iyengar Yoga itu saya belajar workshopnya seperti itu. Kalau Ashtanga saya ikut special class. Jadi saya mau merasakan, oh ini bagaimana, akro itu juga bagaimana, seperti itu. Ya, saya belajar karena kalau mau ngambil sertifikasi saya pilah-pilah. Ngapain saya belajar ke hatha yoga lagi? Oke. Ya, saya cukup katakanlah prenatal kemarin juga saya belajar tapi belum sampai 200 jam. Walaupun kita belum melahirkan, katakanlah seperti itu. Saya belajar prenatal. Terus saya Jadi belajar untuk ibu-ibu hamil ya. Ya. Yoga untuk ibu hamil ya prenatal. Kemarin ya. juga supaya lancar. ya jauh sebelum pandemi itu 2019 kalau nggak 2018 kan kerja sama National Hospital juga Oh, oke. ngajar di situ. Untuk ibu kan. hamilnya ya. Ya, begitu. Jadi saya tidak mau terpatok sama satu aliran atau satu brand yoga. Ya, yoga itu universal kan. Jadi saya nggak mau dikatakan istilahnya itu apa itu Pak? Fanatik ya? Ya, Fanatik tidak. Saya mau mengembangkan diri saya acro yoga seperti apa, flowing yoga, insight flow itu seperti apa, ya vinyasa yoga seperti apa. Kemudian Iyengar itu seperti apa, Ashtanga seperti apa. Oh, saya tahu. Nah, ketika saya mengajarkan, saya sudah menerapkan ke diri saya seperti apa. Nah, saya mengajarkan ya yang saya nikmati di tubuh saya betul-betul ajarkan ke mereka. Oke. Seperti itu.
Karena saya betul-betul merasakan manfaatnya. Dulu pemarah di kantor jadi lebih cooling down seperti itu kan. Terus lebih sensitif. Iya, kesehatan tubuh sendiri itu sangat-sangat penting. Kita wanita waktu period, ibu sakit perut tidak? Saya tidak pernah. Ketika saya yoga, saya tidak pernah. Dulu waktu kerja kena deadline laporan, udah migrain saya. Ketika saya sudah kenal yoga itu migrain itu sudah jauh dari kata migrain. Kecuali ya saat-saat gini saya betul-betul capek, oksigennya memang kurang, itu memang bisa migrain. Oke, makanya yang tadi itu ambil nafas 1 jam dalam itu adalah untuk mengisi otak kita oksigen. Dan gitu sih. Yang biasa kita sakit kalau dalam yang paling gampang orang sakit apa? Flu kan? Flu. Iya. Saya bisa 1 tahun itu tidak pernah flu, bahkan kemarin 2 tahun. Benar. 2 tahun. Pengaruhnya langsung ke kesehatan fisiknya. Ya, paling kalau sakit ya, kebetulan 2020 kemarin itu saya mau operasi itu flu enggak, langsung batuk. Oke. Batuk. Operasi tuh Bu, saya batuk-batuk gimana Dok? Mau nggak operasi? Ya udah jalan. Operasi sudah selesai, saya tetap batuk. Kan ya. Mahal. Jahitannya kan kalau operasi Tapi itu kan menter, membuat saya menter. Oke. Membuat saya menter, kenapa? Karena Minggu, yaitu saya cerita Pak Ben harusnya gantiin saya. Oh iya. Dia nggak datang, ya. Kemudian saya naik Grab, pulangnya naik motor saya sama si Henny kan, gitu. Terus Senin itu member di Citraland tuh ngomong, nanti kita ke rumah kamu ya, gitu. Nggak usah, nanti saya datang yoga. Dia nggak, kamu habis operasi, bla 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 bla. Nggak, nanti saya datang, gitu. Saya datang naik motor tuh jalan paling 40, kan deket kan rumah. Jalan pelan-pelan, meskipun gonjal-gonjal, aduh sakit gitu, ya udah jalan aja. Yoga itu saya cuma cuap-cuap aja. Ngasih gerakan yang simpel-simpel, karena mereka sudah terbiasa dengan ajarannya. Gitu. Oke, kalau memulai yoga Mbak Diana harus basic dulu atau gimana sih? Kayak misalnya orang yang baru pertama kali kan dulu. Bisa dari basic juga seperti itu. Kadang-kadang usia kan berapa? dari sejak dini juga bisa. Dini itu paling usia kecil berapa? seberapa? Dari sejak di kandungan juga bisa kalau mamanya mau kan. Oh iya, prenatal Iya, tadi tapi itu. kan namanya Prenatal. kalau Anak. anak-anak. Kalau anak-anak itu, iya. Itu saya punya pengalaman umur 5 tahun. Jadi yang anaknya ownernya Fit and Shape, Oke. dari usia 5, 6, 7 waktu itu, masih usia segitu. Wah, yang yoga ya satu saudara perempuan semua. Udah pada bingung saya kalau ngajarkan, karena satu saudara kan, bukan orang lain. Ya udah kita ngajarkan ala kadarnya. Pertama-tama itu nurut, lama-lama nggak mau mainan Ya, aja. namanya Ya anak-anak it's kan. okay, namanya anak-anak. Tapi kita bikin have fun aja seperti itu. Nah ini juga saya punya klien di Citraland itu juga anak-anak, Koko sama memenya yang lebih cenderung ini memenya yang suka yoga seperti itu. Untuk fleksibilitas, karena kan anak-anak bawa tas ya. Oh, Sekarang iya. pandemi ini kan nggak bawa tas, Iya. tapi pengalaman bawa tas itu kan mereka begini. Iya, postur sih karena Posturnya bungkuk. backpack. Bisa seperti ada temen itu pengaruh ke sininya, jadi kayak apanya gitu turun. Ketarik. Otak apanya itu. otaknya turun. Iya, Iya. sininya. Telinga, Bukan apa saraf. hipotalamus atau apa. Oh, Oke. anunya telinga itu. Jadi turun sampai akhirnya dia harus dioperasi otaknya di sini dibuka, Oke. kebalikan itu karena dia waktu kecil Bawa ransel bawa gitu ya. ransel. Duduk bungkuk. Oke. berat. Iya sih. Jadi dulu karena apa ya, waktu kecil juga kebiasaan kan bawa ransel kan juga cukup Ya. berat sekali Anak sekolah kan. itu ya Betul, semua kan penuh. Betul. Bukunya catatan, buku paketnya, buku tugas, Hmm, nanti pelajarannya apa penuh. lagi? Jadi kayak pindah lemari itu ya. Iya, anak saya waktu kecil punya kobra. Oke, Mbak, apa ya? Untuk yoga sendiri kan kebanyakan image orang adalah ikut yoga itu mahal, bener nggak sih Mbak? Iya, benar. Yang bener. Iya. Kalau misalnya orang-orang biasa nggak bisa ikut yoga dong. Ya, jadi kenapa saya mengadakan komunitas Yoga Gembira Surabaya? Oke, komunitas Yoga Gembira Surabaya. Nah, Itu saya tertarik ketika belajar yoga di Jakarta 2013. Salah satu guru itu Mas Yudi Widiantoro, yoga di Jakarta. Beliau yang
punya komunitas yoga gembira Jakarta. Saya izin. Saya tuh pikir gini, waktu itu diajak sama guru saya Koko di apa itu yang Bundaran HI ya. Itu disponsori sama salah satu asuransi Indonesia. Kita yoga full di jalanan itu lebih dari 1.000 orang baru mungkin ya. Disponsori yoga di situ. Saya mikir gini, ini orang se-Jakarta. Kenapa sih di Surabaya nggak bisa? Itu pikiran saya. Nah, di grup Surabaya itu guru-guru yoga itu sudah pernah ada omongan. Tapi dalam hati saya, kamu banyak omong. Kalian banyak omong. Mau izin tempat aja minta ditemenin bla 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 gitu kan. Saya terpanggil. Nah, saya kan punya kelas memang Sabtu Minggu waktu itu. Minggu saya tinggalkan. Nah, waktu saya ngomong di grup, diajak latihan bersama aja nggak mau, sekarang meninggalkan kelas mau ngadain bikin komunitas, ya jiwa saya sudah terpanggil. Kenapa di Surabaya nggak ada yang mau memperkenalkan yoga secara gratis seperti itu kan? Memang identiknya kan mahal, gitu. Nah jiwa saya sudah terpanggil, saya mau memperkenalkan yoga untuk orang-orang umum, gitu. Nah awal mulanya sih saya di Taman Mayangkara. Di Wonokromo ya? Iya, yang ini ya cuman si Henny itu kan member waktu kita sama-sama di Merlin, di Babatan Mukti itu kan Bu. Dan beberapa orang udah diseliwerin orang gitu, orang mau besar tempatnya. Iya, begini aja cuman isi 2 orang. Nanti tengah orang lewat mau ke taman sana ngerokok duduk itu, tapi kita nikmatin. Karena konsepnya komunitas itu yoga gembira ini yoga di taman konsepnya. Nah dari situ terus ada salah satu teman itu menyarankan di Gayung Sari, lapangan Gayung Sari. Di mana tuh lapangan Gayung Sari? Ada di lapangan Gayung Sari itu Pak, Jalan Gayung Sari, daerah Gayung Sari itu. Nah di situ si Mbak Indah Ayurveda. Di situ. Terus ya sudah. Kita di situ kan, tapi beberapa saat pas mau acara big event besok acara di cut off sama Ibu RW. Nggak boleh. Padahal ya sudah akhirnya kita pindah ke Pakuwon. Gitu. Nah akhirnya dari situ vakum. Terus teman-teman udah banyak bertanya, kapan nih Ceh? Nah saya ngomong saya tak meditasi dulu ya. Saya meditasi dulu. Nah mungkin Tuhan punya rencana, dipanggil lagi sama Mbak Indah itu ajak kerja sama, yuk kita yoga di loopnya Telkom di Darmo. Saya nggak ngerti kalau waktu itu Pak Armuji, Ketua DPRD Surabaya waktu itu kan ngeliatin. Saya teriak-teriak, saya nggak peduli kan karena nggak ada sound gitu. Terus dibilang salah satu temannya beliau itu istrinya yoga sama saya, bilang Bu nanti abis ini ajak ke rumahnya Pak Armuji. Gitu. Nah disitulah saya ungkapkan keinginan saya apa. Kita mau yoga Pak, tapi tempatnya nggak punya. Pemasarakatan yoga. Kita tempatnya nggak punya. Mau nggak kalau di kantor DPRD? Saya sih oke. Teman-teman gimana? Kan saya ajak dulu nih yang mau yoga. Nggak mungkin dong saya yoga sendiri terus membernya nggak ada kan? Ya udah itu sudah pusat kota. Akhirnya kita yoga. Jalan sampai sekarang. Iya. Jalan sampai sekarang. Jadi kalau mau gabung yoga secara free di komunitas Yoga Gembira Surabaya. IG-nya apa Mbak? Sama Yoga Gembira Surabaya. Yoga Gembira Surabaya yang ada di sini. Atau Facebooknya juga sama. Facebooknya sama ya. Kita hanya donasi sukarela aja. Setiap hari apa dia? Hari Minggu. Nanti 7:30 pagi. Selama 1 jam setengah. 1 jam setengah lah ya. Kurang lebih seperti itu. Datang sana pasti pakai kayak apa, terus membawa apa, mungkin peralatan. Ya peralatannya harus pasti matras. Nah karena sekarang ini kita zamannya pandemi, saya berlakukan prokes itu sebelum yoga dan sesudah yoga kita pakai masker. Tapi pada waktu yoga kita boleh buka masker seperti itu. Waktu foto pun kita pakai masker seperti itu. Terus kalau mau ada yang bawa hand sanitizer ya silahkan begitu. Ya, cuman kadang-kadang orang kayak kemarin selamat ulang tahun cipika-cipika. Ya sudah saya cuman pikiran positif saja ya. Belajar kita perlu pakai masker. Jadi kalau mau mencoba merasakan yoga yang murah meriah dengan donasi yang sukarela ya, tidak harus mahal, bisa gabung di komunitasnya Yoga Gembira Surabaya. Ini sekarang sudah berapa banyak? Kita minimal
minimal latihan tuh 40 orang. Minimal banyak latihan. loh. Ya kadang-kadang sih up and down ya karena situasi pandemi kan seperti itu. Cuman akhir-akhir ini mulai rame, banyak orang-orang baru seperti itu. Karena orang-orang muda-muda gitu terus Seibu-ibu Bapak ini lihat ini kemarin berhijab itu nggak malu mereka Bu. Karena memang kalau kita sudah yoga pikirannya tetap positif Bu. Dan tadi itu bahwa yoga ternyata tidak lagi sebagai olahraga mahal karena kalau mau ikut ya tadi di komunitas Ibu Novi ya. Gitu. Kecuali kalau memang Anda butuh di tempat yang private, di klub ya kan, atau misal mengundang private Mbak Diana sebagai personal instructor ya kan, nah, itu juga bisa. Nah kalau menghubungi Mbak Diana di mana Mbak? Ada di 081 230 238 699. IG-nya? Fortunata.diana kalau nggak salah. Emang IG-nya nggak aktif Mbak? Aktif tapi saya suka lupa. Oke. Kan biasanya orang mau hubungan follow IG-nya kemudian men-DM kan gampangannya gitu kan. Iya Fortunata.diana. Fortunata.diana itu atau Fortunata Diana juga IG-nya bisa. dari Mbak Diana aja bisa follow IG-nya Mbak Diana. Dan juga Mbak Diana sudah certified yoga terutama di Hatha dan juga lagi mengejar sertifikat di yang lainnya ya Mbak Diana. Betul. Oke. Ada lagi? Oke, sudah. Keren ya? Keren. Jadi kepingin yoga. Silakan. Kalau misalnya meditasi dengan yoga itu beda ya? Hampir. Hampir. Kalau gini, tadi kan saya bilang kalau meditasi, saya juga pernah belajar meditasi sama Rinpoche ya dari Tibet itu. Kita duduk aja dengan ngobrol itu kalau orang intuisi ininya sudah tinggi dibilang meditasi. Tidur juga dibilang meditasi tidur. Bahkan kita di keramaian di pasar itu juga bisa bermeditasi. Berjalan pun meditasi. Jadi kayak mindfulness seperti gitu, lebih ya, begitu. Nah, kalau di yoga di Hatha yang saya ajarkan itu rata-rata juga orang mengajarkan biasanya tadi kita dari rumah ya, mungkin di jalan ketemu ada apalah yang membuat kita ngomong gemes gitu ya. Nah, di situ kita diam, duduk gitu sambil nafas panjang, bawa nafas panjang, pernafasan itu kita menenangkan pikiran. Di situ meditasinya di situ. Tenang, betul-betul menyatu sama nafas, menyatu diri kita sendiri. Kalau sudah tenang baru ke gerakan. Seperti itu. Kalau yoga memang mesti harus ya. ada gerakan. Terus nanti di akhir juga kalau kebiasaan saya juga ada meditasi. Kenapa? Setelah yoga gerak savasana to cooling down, terus kita duduk lagi, ya kita mengucap syukur. Kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah tadi sudah melakukan banyak gerakan tubuh kita bagaimana kita menikmati, kita bersyukur dulu di situ. Terus nanti mengucapkan syukur ke alam semesta bla 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 seperti itu. Gitu. Oke. Mbak, dari mungkin ada testimoni dari yang pernah ikut yoga gitu ya, peserta itu apa sih yang manfaat yang mereka rasakan gitu, selain tadi Mbak Diana juga sudah merasakan. Dan itu membuat, maksudnya gini, karena Mbak Diana kan akhirnya sekarang menjadi makin mendalami gitu. Jadi apa yang kemudian kepingin akhirnya oke, saya akan meneruskan ini gitu, akan memperdalam lagi karena ini ada hal lain yang saya dapatkan dari orang lain yang jadi energi saya, menjadi energi buat saya. Orang lain atau yang saya? Dari orang lain. Dari orang lain. Kalau orang lain itu ada satu AI itu ya, udah usia sekitar 60 lebih. Dulu saya ngajar di Flash Fitness, di Flash, kemudian saya berhenti. Beliau ketemu sama saya, cedera dengan salah satu guru. Kemudian ke kelas saya, minta tolong, saya benahin, dia cocok. Kemudian saya out dari situ, masih tetap ngajar di Pro Gym, Selawan Kertos. Sekarang sudah enggak. Kemudian dia mencari saya di situ. Pandemi, saya bilang saya bikin online, dia masih yoga sama saya sampai sekarang, mencari saya terus. Jadi kalau saya bilang, lakukan semampunya, jangan dipaksakan. Karena sesuai umurnya. Iya, waktu saya mau operasi ketemu kan di rumah sakit, kenapa? Iya, cedera saya, HNP saya kambuh. Karena, kenapa yoga ya? Saya bilang gitu, saya tebakkan, iya, saya dipaksa dengan salah satu guru,
harusnya gerakannya begini, tapi saya dipaksakan split, Oke. dipaksain terus, itu kan nggak baik. Ya, dipaksain akhirnya dia cedera, sampai terapi ke RSA ketemu saya itu. Oke. Gitu. Bahkan sampai sekarang dia tetap ikut online sama saya. Diana, mbok yoga AI, kalau yoga sendirian sama saya nggak mau. Jadi kan karena grup kan, Iya. minimal ada temannya berdua gini mau. Ada semangat. Udah nggak apa-apa kalau temennya nggak bisa, berdua aja sama saya, nggak mau. Harus tetap ada temennya. Kalau nggak yoga, apa yang terjadi sama tubuhnya dia bilang, badannya sakit semua. Tekanan, ya tekanan darahnya dia turun. Seperti itu. Oke, jadi itu sih obrolan kita tentang instruktur yoga, ya kan, bahwa yang namanya yoga itu untuk kesehatan, untuk healing, ya kan, bukan sekedar untuk gaya-gayaan, ya kan, untuk Anda tampil di medsos bisa handstand atau apa, gitu, yang jungkir balik, bonus. Itu sebenarnya adalah bonus, tapi yang penting adalah untuk healing ya. Itu sih, dan profesi instruktur yoga juga pasti akan tetap dibutuhkan sampai kapanpun, karena manusia juga kebutuhannya untuk sehat juga semakin tinggi sih. Ya. Lifestyle-nya betul. juga. Sekarang juga semakin apa ya? Untuk kesehatan juga semakin tinggi ya. Seperti minuman kita juga minuman sehat. Dari jamu ibu, herbal semua. Dan thank you Mbak Diana. Sama-sama untuk sharingnya. Oke Mbak Diana, thank you ya di kita juga ya. Dan juga thank you untuk Resto9 ya Bu Novia untuk tempatnya. Dan kalau ada event-event juga bisa di sini, di sebelah juga di ruang VVIP juga sebelah ada event juga dan banyak yang di sana. Oke, dan juga ada outdoornya kalau Anda pengen apa istilahnya di outdoor area. Iya, ada beberapa kali acara di belakang kami aman. Nah, itu Novi sering kali ada acara. Biasa ada 70 orang, terus makannya di luar, malam malah enak bagus. Yuk yoga di sini yuk. Yuk. Oh iya. Langsung yoga di sini yuk. Dan kita akan ketemu di sesi-sesi yang berikutnya dengan profesi-profesi lain yang tidak kalah menariknya, dengan tips-tips karir dan pengembangan diri yang juga pastinya bermanfaat untuk semuanya. Betul. Dan atau episode kita berdua. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.